Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anggreni Yusuf. Saya Leonita Gobel. Dan saya Siti Hafsyataskira Malatani. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang newsletter, artikel, dan editorial. Materi pertama mengenai newsletter. Newsletter merupakan karya jurnalistik yang berisi berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan dan anggota perusahaan. Newsom and Haynes mengutip dictionary.com menyebut newsletter sebagai a periodically work containing news and announcement on some subject, typically with a small circulation. Newsletter kebanyakan tidak diperjualbelikan, tetapi ada newsletter yang berlangganan terutama untuk eksternal. Bentuk penyajiannya bermacam-macam, dari yang mulai sederhana dan singkat, yang terdiri dari beberapa lembar saja, maupun yang lebih lengkap dan mendalam, seperti majalah atau tabloid. Fungsi newsletter terbagi atas beberapa. Yang pertama, dapat memberikan dorongan untuk memperkuat komitmen memberikan yang terbaik bagi perusahaan serta perbaikan moral kerja karyawan-karyawannya, antara lain sebagai wahana pengakuan terhadap prestasi kerja karyawan. Yang kedua, sebagai media komunikasi untuk menciptakan komunikasi dua arah. Karyawan misalnya bisa memperoleh informasi tentang strategi dan tujuan perusahaan serta informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga, sebagai media publikasi. Sebagai media publikasi melalui penyampaian informasi tentang kegiatan atau apa saja yang berkaitan dengan perusahaan kepada pihak lain. Yang keempat, sebagai wahana penjalin hubungan dengan publik internal dan eksternal, serta yang terakhir sebagai representatif citra korporat di mata publik. Baik buruknya kualitas newsletter akan menunjukkan citra siapa pembuatnya. Ada beberapa jenis rubrik terbitan newsletter. Yang pertama, kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan perusahaan, baik yang sasarannya untuk publik internal maupun eksternal. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dilakukan karyawan, misalnya kegiatan karyawan dalam proses produksi, olahraga bersama, dan sebagainya. Yang ketiga, tulisan khusus terhadap karyawan. Hal ini menyangkut tentang profil karyawan dan pemberian penghargaan kepada karyawan berprestasi. Yang keempat adalah artikel-artikel opini, baik dari public relation maupun dari manajemen dan karyawan serta publik eksternal. Misalnya, public relation menulis tentang perlunya produktivitas kerja untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Yang kelima adalah surat pembaca berupa penyampaian ide, gagasan, kritik, atau harapan-harapan karyawan. Yang keenam adalah artikel-artikel dari publik eksternal yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Dan yang terakhir ada artikel-artikel umum sebagai variasi dan daya tarik isi. Misalnya, berita tentang kenaikan BBM atau tips-tips menyetir mobil yang baik. Materi selanjutnya mengenai teknik penulisan newsletter. Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan ketika melakukan penulisan newsletter. Yang pertama, siapa yang menjadi sasaran newsletter? Penentuan halayak sasaran ini sangat penting diuraikan karena berkaitan dengan rencana isi atau materi informasi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pembaca. Yang kedua, jenis informasi yang ditampilkan. Apakah hanya menampilkan informasi yang bersifat activity atau progress report, yaitu tentang aktivitas dalam perusahaan, atau juga berisi artikel-artikel opini, karya tulis ilmiah, dan sebagainya. Yang ketiga ada anggaran. Semakin luas halayak sasaran yang dijangkau tentu akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Yang keempat, kontinuitas. Public relation harus merencanakan kontinuitas waktu terbit. Yang terakhir ada gaya dan format. Ini berkaitan dengan gaya bahasa, tipografi huruf, layout, jenis kertas, jenis terbitan, perimbangan rubrik-rubriknya, dan sebagainya. Setelah memerhatikan poin-poin penting yang tadi, kita mulai masuk kepada langkah-langkah penulisan newsletter, yakni yang pertama, membuat jadwal, menentukan batas deadline, dan anggaran. Dalam pembuatan newsletter, dikenal prinsip newsletter akan kehilangan wibawanya bila sering terlambat terbit dan tidak bisa dipastikan kapan terbitnya. Karena itu, langkah awal produksi ialah membuat jadwal kegiatan.
Penjadwalan mencakup penentuan jenis kegiatan dan durasi kegiatan tersebut harus diselesaikan secara individu yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan. Yang kedua, menentukan materi informasi. Materi informasinya mesti disesuaikan dengan jenis publiknya. Selanjutnya, mencari dan menulis berita. Public Relations sebagai pemimpin redaksi sekaligus pencari berita bertanggung jawab atas ketersediaan materi informasi yang akan dimuat. Dalam mencari informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, sistem beat, yaitu ada anggota redaksi yang bertugas mencari informasi pada wilayah tertentu. Yang kedua, ada sistem tips atau follow up, yaitu bila redaksi menerima informasi awal tentang suatu hal, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh redaksi dengan terjun ke lapangan. Yang ketiga, ada sistem wawancara, yaitu sistem mencari informasi dengan melakukan wawancara terhadap sumber informasi. Yang keempat, sistem undangan, yaitu redaksi mengundang atau meminta pihak tertentu untuk menulis sebuah informasi. Yang terakhir, ada sistem penugasan, yaitu redaksi menugaskan reporternya untuk meliput secara langsung sebuah event. Langkah yang keempat adalah memberi foto atau gambar menarik. Newsletter cetak sebaiknya dicetak pada kertas yang berkualitas baik serta diberi variasi foto yang menarik. Yang kelima, mengedit dan mengatur naskah. Praktisi public relation harus bisa berlaku sebagai seorang editor naskah yang baik, sehingga mampu memperbaiki naskah-naskah yang kurang layak. Yang keenam adalah proses mencetak. Proses mencetak adalah proses yang meliputi beberapa kegiatan antara lain sinkronisasi pewarnaan, pembuatan montage dan film, percetakan, cutting sisir, lipat jilid, package, dan distribusi. Yang ketujuh, newsletter bukan didominasi promosi produk. Sekali lagi, newsletter adalah media komunikasi yang berisi tentang aktivitas manajemen, karyawan, konsumen, dan publik lainnya, seperti disampaikan pada poin 2. Newsletter bukan media penjualan produk. Yang kedelapan, melakukan ulasan atau evaluasi. Setelah newsletter terbit, tugas public relation sebagai editor adalah mengulas terbitan baru tersebut. Dan yang kesembilan adalah peralatan pracetak. Kegiatan-kegiatan mencari dan menulis berita merupakan kegiatan pracetak. Dalam tahap ini diperlukan beberapa peralatan antara lain seperti kamera, alat perekam suara, komputer atau software untuk penulisan naskah, composing, dan layout. Dan yang terakhir adalah peralatan percetakan. Untuk mencetak, biasanya public relation menggunakan jasa pihak eksternal. Selanjutnya adalah artikel dan editorial. Ada cara lain untuk menggapai publisitas media sehingga citra korporat dapat terwujud. Melalui karya tulisnya, public relation dapat mengisi rubrik artikel dan editorial dari surat kabar atau majalah. Artikel yang ditulis public relation berisi ide, gagasan atau pandangan public relation mengenai fenomena sosial yang saat itu sedang terjadi di masyarakat. Dengan menulis artikel, khalayak akan mengenal public relation dan perusahaan karena identitas penulis ditulis lengkap dengan pekerjaannya. Selain itu, khalayak akan menghargai public relation sebagai orang yang mempunyai daya analisis dan kemampuan menulis yang baik. Tidak bisa dimungkiri jika penulisan artikel di media lebih didominasi oleh lembaga-lembaga pendidikan. Memang ini hal yang wajar, mengingat produk inti atau core produk lembaga pendidikan adalah ilmu pengetahuan. Bahkan, menulis artikel di media adalah cara efektif untuk berpromosi bagi lembaga pendidikan. Prinsip menulis artikel untuk media massa. Yang pertama, pilihlah tema yang menarik atau bernilai berita dan aktual. Yang sering terjadi adalah tema-tema saat itu sedang ngetren atau hangat. Tulisan mesti aktual dan baru. Baru juga berarti belum pernah dimuat dan bukan ciplakan. Misalnya dalam rangka memperingati Hari Ibu, public relation bisa menulis tentang fenomena wanita karir dalam dunia bisnis. Kedua, tema mengangkut kepentingan umum. Surat kabar dibaca oleh khalayak umum, karena itu pilihlah tema-tema yang berkaitan dengan kepentingan sebagian besar pembaca. Jangan memilih tema yang menyudutkan pihak-pihak tertentu atau mengandung sara.
Ketiga, pilihlah judul yang singkat dan menarik perhatian. Judul adalah kepala artikel dan yang pertama dibaca orang. Judul yang panjang dan tidak menarik akan membuat tulisan Anda tidak dimuat media. Judul yang menarik adalah judul yang merangsang perhatian untuk membacanya. Contohnya, judul Smackdown tak langgar undang-undang penyiaran adalah judul yang menarik karena bertentangan dengan opini banyak orang yang menganggap acara TV tersebut berbahaya karena mengandung adegan kekerasan berlebihan dan perlu dilarang. Keempat, judul harus mencerminkan isi artikel. Jika judul tidak sesuai dengan keseluruhan isi artikel, ini membuat pembaca terkecoh dan tulisan Anda dinilai tidak berkualitas. Kelima, tulisan artikel harus disertai analisis ilmiah logis dengan data-data yang akurat. Hal tersebut membuat tulisan Anda berkualitas dan mendalam. Ini membedakan dengan tulisan orang kebanyakan. Analisis ilmiah logis merupakan cermin kemampuan penulis. Data-data ini mencakup teori-teori, opini-opini pakar, dan sebagainya. Keenam, artikel harus singkat, padat, namun mendalam. Jangan menulis terlalu panjang dan bertele-tele. Halaman surat kabar sangat terbatas. Jika terlalu panjang, orang malas membaca. Agar singkat dan padat, usahakan jangan terlalu banyak tema. Cukup satu tema untuk satu artikel. Tema adalah fokus kajian. Setelah itu, Anda harus tentukan lebih dahulu pokok pikiran tiap alinea. Pokok pikiran merupakan poin penting yang ingin Anda tulis dan akan mengarahkan jalan pikiran Anda. 7. Prinsip name makes news. Meski bukan hal yang mutlak untuk penulis pemula, perlu dipertimbangkan untuk menggandeng kolega yang sudah dikenal media karena kepakarannya. Misalnya, Anda menulis artikel, kemudian Anda menggandeng seseorang untuk ditulis di media bersama Anda sebagai penulis artikel tersebut. Untuk langkah berikutnya, Anda bisa menulis nama Anda sendirian karena sekarang Anda sudah dikenal media dan kualitas tulisan Anda diakui. Kedelapan, pilihlah cara pengiriman. Cara yang efektif mengirim artikel ke media adalah melalui email. Biasanya, media telah menyediakan alamat email dalam rubrik artikel opini. Email lebih cepat dan memudahkan media untuk mengeditnya. Kesembilan, tulis eksklusif. Tuliskan bahwa artikel Anda hanya dikirim untuk satu media. Anda tulis di awal, sebelum atau di bawah judul. Misalnya, hanya untuk dikirim ke rubrik opini Jawa Pos. Ke-10, gunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang benar adalah sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia. Sedangkan, bahasa yang baik adalah bahasa jurnalistik yang sesuai kebijakan redaksional media masing-masing. Ke-11, tulis identitas yang lengkap dan jelas. Dalam artikel itu, tulislah identitas diri Anda, lengkap dan jelas, meliputi nama lengkap dan gelar, pekerjaan, alamat kantor, pas foto diri, fotokopi KTP di-scan, identitas gelar dan pekerjaan bisa disesuaikan dengan tema tulisan. 12. Banyak membaca dan latihan menulis. Anda akan dapat membaca artikel dengan baik dan lancar bila Anda banyak membaca. Dengan membaca, wawasan Anda luas sehingga analisis Anda mendalam. 13. Artikel ditulis secara argumentasi atau eksposisi. Artikel argumentasi bermaksud mempersuasi atau meyakinkan pembaca akan opini, pendapat, dan pandangan penulis terhadap masalah yang menjadi tema artikel. Ke-14. Jangan mudah menyerah. Banyak penulis yang berhasil bukan pada saat pertama. Banyak orang yang tulisannya dimuat media setelah dia mengirim beberapa tulisan. Janganlah cepat putus asa. Terus semangat, terus mencoba. Terakhir, sesuaikan dengan sifat media massa. Anda mesti mengetahui karakteristik media massa yang hendak dikirim artikel. Siapa target audiensnya, bahasa bagaimana ciri isi medianya, dan sebagainya. Corak penulisan artikel. Pertama, narasi atau storytelling. Narasi adalah kebutuhan manusia. Narasi adalah corak penulisan artikel di mana cara penuturannya secara kronologis. Urutan kejadian dikupas secara berurutan dan sistematis. Narasi menggambarkan aksi-aksi apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Deskriptif. Deskriptif adalah keadaan atau kejadian-kejadian pada umumnya
dilukiskan sehidup-hidupnya sehingga pembaca merasa seakan-akan menyaksikan sendiri kejadian itu. Deskripsi membuat pembaca merasakan suasana realitas yang terjadi. Misalnya, jika kita menulis tentang suasana perkuliahan, kita mendeskripsikan bukan hanya proses belajar mengajar, tetapi juga interior kelasnya, kondisi bangku, suasana lingkungan kelas, lingkungan di luar kelas, dan sebagainya. Terakhir, argumentasi. Karangan ini bermaksud mempersuasi atau meyakinkan pembaca akan opini, pendapat, dan pandangan penulis terhadap masalah yang menjadi tema artikel. Selanjutnya yaitu materi tentang publikasi ringan. Hasil tulisan public relation bisa berbentuk produk-produk publikasi ringan. Disebut ringan karena dikemas secara sederhana, ukurannya tidak terlalu besar, gaya bahasanya informal, dan memungkinkan isi informasinya ringan, atau disebut juga sebagai soft news. Publikasi ringan ini juga tidak disampaikan melalui media massa. Selanjutnya ada macam-macam publikasi ringan. Yang pertama yaitu buletin. Bulletin adalah lembaran yang berisi berita-berita ringan tentang aktivitas perusahaan. Biasanya berita-berita ini terbit berkala, harian, mingguan, atau bulanan, serta hanya mengangkat suatu tema atau isu tertentu dan bagaimana perkembangan isu tersebut. Yang kedua ada poster. Poster adalah pesan komunikasi yang dicetak pada lembar kertas atau karton berukuran besar. Poster bisa berisi perpaduan elemen kata-kata dan grafis, tetapi ada juga yang hanya berisi kata-kata atau grafis saja. Yang ketiga yaitu leaflet. Leaflet adalah promosi sejenis poster tetapi lebih kecil dari poster dan terdiri dari satu lembar. Isi leaflet biasanya berbentuk tertulis atau pesan-pesan foto atau perpaduan keduanya. Yang keempat ada brosur. Brosur yang juga bisa disebut dengan pamflet adalah sejenis leaflet yang terdiri dari satu halaman bolak-balik yang dibentuk berlipat-lipat. Brosur biasanya berisi pesan-pesan penjualan. Yang kelima ada majalah dinding. Majalah dinding atau mading adalah informasi yang ditempel pada papan tertentu yang melekat di dinding. Manfaat majalah dinding antara lain pertama sebagai media komunikasi dua arah antara perusahaan dan karyawan. Yang kedua sebagai sarana kreativitas seni. Yang ketiga sebagai bahan bacaan di saat senggang. Yang keenam ada booklet. Booklet adalah buku yang ukurannya kecil dan terdiri dari beberapa halaman. Booklet ditunjukkan untuk menjelaskan informasi lebih detail tentang sesuatu produk atau layanan perusahaan. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.